Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qabila bifadlihi ta'ata man sya'a min ibadihi fakhtassahum birahmatihi wa ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mu'ina lahu fi af'alihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtassu min sa'iri ahbabihi. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin asfa asfiyaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana membukakan hati kita, meringankan langkah kita untuk berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu wa tis'un minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-93 dari al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Yang artinya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi engkau pintu ketaatan, dan tidak Dia bukakan bagi engkau pintu penerimaan. Artinya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang itu hidayah, memberikan taufik sehingga dia bisa taat kepada Allah, tetapi hanya sebatas itu. Taatnya belum Allah buka pintu kabulnya. Banyak orang yang beribadah kepada Allah, tetapi belum Allah terima ibadahnya. Banyak orang yang diizinkan masuk ke sebuah istana, tetapi rajanya tidak keluar dari kamarnya menemui para tetamunya. Nah, demikianlah perbandingannya. Orang yang sembahyang, membaca Quran, menuntut ilmu, itu laksana orang-orang yang diundang ke dalam sebuah istana kerajaan. Tetapi belum tentu rajanya bisa keluar kamar menemui mereka itu. Barangkali mereka hanya diizinkan sekedar masuk istana untuk melihat-lihat keindahan istana itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula halnya banyak orang yang dibukakan hati untuk taat, untuk beribadah, tetapi Allah tidak menerima amal ibadah mereka itu. Allah tidak membuka pintu kabul bagi ibadah mereka itu, sehingga ibadah mereka itu tidak berbuah apa-apa. Ibadah mereka itu tidak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, li'anna lil qabul syurutan zahirah wa batinah. Karena untuk diterimanya sebuah taat itu ada syarat-syarat yang zahir dan syarat-syarat yang batin yang mesti dipenuhinya. Tanpa syarat-syarat itu, maka taat ini tidak
diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya tidak semua taat bisa diterima oleh Allah. Tidak semua taat menghasilkan pahala. Tidak semua taat menghasilkan buah. Tidak semua taat menghasilkan surga. Karena banyak taat-taat hamba itu yang hanya sampai di atas kepalanya, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, pamin syurutiha zahirah, setelah syarat-syarat taat yang diterima yang zahir, ada uha fi waktiha, menunaikan taat itu di dalam waktunya. Menunaikan taat itu di dalam waktunya. Nah, apabila sebuah taat itu kita kerjakan sudah lewat waktunya, nah, tentu tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita undangan pengantin jam 1 sampai jam 4, itu undangan. Datang pukul 6, tetap disilahkan masuk, beri ampun rumah, tapi makanannya sudah habis, hidangannya sudah habis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalullah minhum salatahum, zakara minha wa rajulun atas salata dibara. Ad-dibar ay ya'tiyaha ba'da an tafutah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kelompok yang mana Allah tidak menerima dari mereka itu sembahyang mereka. Rasulullah menyebutkan dari yang 3 itu ada seorang laki-laki yang melaksanakan salat sesudah habis waktunya. Sembahyang itu ada waktunya. Zuhur dari jam 12:04 sampai jam 3 sekian. Kalau kita sembahyang zuhur jam 4 tutup sudah. Itu ada zuhur lagi yang masuk asar. Jadi sembahyang kita zuhur itu, walaupun kita menunaikan kewajiban kita lepas, tapi samarahnya, buahnya, pahalanya kada kita dapatkan lagi. Waktunya sudah habis. Nah, jadi taat itu mesti berada dalam waktunya. Nah, ini syaratnya yang zahir. Orang keasikan begawi, bekerja waktu zuhur, asik sehingga liwat teka asar. Nah, sembahyang zuhur tetap wajib baginya, tetapi tidak akan dapat pahala karena Allah tidak menerima sembahyang seseorang yang dilaksanakan di luar waktunya. Nah, demikian pula apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang amaliyah-amaliyah. Yang ini baca pada waktu ini, nah, ini baca sekian kali. Nah, itu bilangan-bilangan itu adalah merupakan syarat yang zahir untuk diterimanya sebuah amal. Wa minha, setengahnya lagi dari syarat-syarat taat yang diterima itu yang zahirnya, aklul halal, makanan yang dimakan halal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna malakan ala baitil maqdis yunadi kulla yawmin wa kulla laylah man akala haraman lam yuqbal minhu sarfa wala adla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat di Baitul Maqdis Palestina, malaikat itu berseru tiap siang malam. Apa seruan malaikat itu? Pengumumannya, siapa-siapa memakan yang haram tidak diterima baginya baik ibadah sunat atau ibadah fardunya. Makan makanan yang haram, baik yang
haram zatnya, minum arak misalnya, makan bangkai, makan binatang yang tidak halal, nah ini haram zatnya. Ada yang haram wasilahnya, padahal halal beras, tapi caranya dengan haram, nah itu pun haram. Nah kita makan makanan itu, setelah itu kita beribadah, Allah tidak akan menerima ibadah itu. Allah tidak akan berkenan memberi pahala ibadah itu. Berapa hari sampai kita tobat daripadanya, sampai kita tobat daripadanya. Walibasul halal, pakaian halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahim wa bi thamanihi dirhamun min haramin lam yaqbalillah lahu salatan ma dama alaihi. Barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham dan pada harganya itu ada 1 dirham dari yang haram, Allah tidak menerima baginya sembahyang selama pakaian itu ada di atas tubuhnya. Rupiah yang kita bawa dalam sembahyang, yang kita bawa dalam berzikir, kita bawa dalam baca salawat, rupiah, baju, tapi, cincin, jam tangan, kacamata, nomor kacamata, apa yang kita pakai, nah di situ ada haramnya, maka apa yang kita perbuat itu pun Allah tidak akan berkenan memberikan pahala, memberikan ganjarannya. Nah ini syarat-syarat yang zahirnya. Wa malul halal, harta yang halal, in kanatit ta'atu hajjan aw sadaqatan aw nahwahuma. Harta yang halal jika taat itu berupa haji, sedekah atau seumpamanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja bimalin haramin faqala labbaik qala malak la labbaika wala sa'daik hajjuka mardudun alaik. Barang siapa yang naik haji ada hartanya yang haram, dia berkata dalam ihram labbaik Allahumma labbaik, dijawab dengan la labbaik, tidak ada labbaik, hajjuka mardud, haji engkau ditolak. Ini syarat yang zahir untuk diterima sebuah amal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghbitanna jami'al mal min ghairi hilli fa innahu in tasaddaqa bih lam yuqbal minhu. Jangan kamu ingin, jangan kamu iri, jangan kamu hendak menurut orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang tidak halal. Orang saling kaya, sugih, tapi hartanya banyak kada halal, jangan iri, jangan dituruti, jangan ingin. Karena jika dia bersedekah dengannya, lam yuqbal minhu, tidak diterima daripadanya. Nah kita lihat ada orang yang suka melaksanakan perbuatan yang haram-haram tadi, tapi orangnya rajin sembahyang, rajin tahajud, padahal orang ini membungakan duit atau berhutang berbunga duit, tapi tahajud orangnya. Nah, itu biasa aja, karena memang Allah ada membuka pintu amal, tapi tidak membuka pintu kabul, pintu terima. Wa minha, setengahnya lagi di antara syarat-syarat diterimanya amal itu at-taqwa. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang durhaka kepada orang tua, contohnya orang tuanya tidak ridha dengan kelakuannya, maka apapun ibadah yang dikerjakan anak ini, Allah tidak berkenan menerimanya sebelum mendapat ridha orang tuanya.
Ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah tergantung keridaan kedua orang tuanya. Anak durhaka, orang tuanya kecewa, orang tuanya tidak ridha, maka anak ini walaupun zikirnya puluhan ribu, walaupun puasanya tiap hari, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak takwa kepada Allah. Allah memerintahkan bakti kepada orang tua, dia durhaka. Para istri yang durhaka dengan suaminya sama dengan halnya. Kelakuan-kelakuan istri, tingkah laku istri, tutur kata istri yang tidak berkenan di hati suaminya, sehingga suaminya kecewa, tidak ridha kepada perbuatan atau perkataan si istri tadi, maka apapun ibadah yang dilakukan oleh istri itu tidak berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum suaminya meridai kepada istrinya itu. Kenapa sebabnya? Karena istri yang durhaka itu istri yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang durhaka lawan laki wani, di puasa senayan Kamis orangnya, tasbih di tangan, tahajud, lawan laki maka durhaka. Biasa itu, karena Allah ada membuka orang pintu amal, tapi Allah tidak membuka pintu kabul. Jadi jangan diulah ukuran bila orang pak amal itu pasti baik, kada tentu. Pak amal orang ngejar, kada tentu baik, karena Allah ada kadang-kadang memberikan orang itu pintu beramal, tapi tidak pintu kabul. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu syarat-syarat kabul yang zahir. Nah, jadi kita usahakan beribadah itu pada waktunya, tenaga yang ada di tubuh kita dari yang halal, makanan minumannya, pakaiannya pakaian yang halal. Kalau kita bersedekah atau seumpamanya dari harta yang halal. Dan lagi, sebelum kita beramal, kita jadikan dulu kita orang yang takwa kepada Allah. Nah, itu syarat-syarat yang dipenuhi yang zahir. Kalau ingin amal kita ini mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syurutihal batinah, setengah syarat-syarat taat yang diterima yang batinah, yang batin. Pertama, al-ikhlas. Semua persyaratan zahir sudah terpenuhi, tapi batinnya satu, ikhlas. Apa itu ikhlas? Dia beramal itu hanya satu tujuan, adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Orang yang beramal agar rezekinya murah, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan tujuan selamat dari bahaya, tidak ikhlas. Orang yang beramal dengan tujuan supaya orang nang kada bayar hutang, kada ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan Allah dalam tujuan. Jadi beramal ini tidak ada tujuan selain satu, mencari keridhaan Allah kah, atau mendekatkan diri kepada Allah kah, atau menjunjung perintah Allah kah. Nah, itu contoh-contoh yang ikhlas dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa lahu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, wahai manusia, ikhlaskanlah amal kamu itu untuk Allah, murnikan tujuan beramal itu untuk Allah. Karena Allah tidak menerima amal kecuali yang murni bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, setengahnya lagi dari syarat-syarat taat
diterima, yang batin adamul ujubi bil amal, ketiadaan ujub dengan amal. Ikhlas sudah ikhlas ini. Nah, ujub, jangan ada merasa bahwa beramal itu kehebatan dirinya. Jangan ada merasa beramal itu kekuatan dirinya. Jangan ada merasa beramal itu adalah merupakan kesanggupan dirinya. Bila demikian, ujub. Nah, bila ujub ini, maka ibadahnya, amal, taatnya itu Allah tidak berkenan. Mestinya kita beribadah kepada Allah itu kita ingat bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah dari Allah, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita. Nabi Isa alaihi wassalam, beliau berkata, kam min siraj kad atfa'at hurrih wa kam min abidin kad afsadahul ujub. Berapa banyak pelita yang dipadamkan oleh angin, berapa banyak orang yang beribadah yang dirusak oleh ujub dirinya itu. Selama kita beribadah itu ada ujub, Allah kada akan berkenan. Wa minha adamul idlal, setanahnya lagi syarat yang batin agar taat diterima Allah, tidak ada idlal. Idlal ini artinya apa? Merasa ada hak di sisi Allah karena ibadah, karena taat itu. Nah, itu idlal. Itu mesti tidak ada dalam hati kita. Jangan ada kita dengan ibadah itu, dengan taat itu, merasa kita ada hak di sisi Allah. Nah, bila demikian, ibadah kita kadang akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna salatal mudil la turfa fawqa ra'si. Sembahyang orang yang merasa ada hak di sisi Allah itu kada terangkat dari kepalanya, apalagi sampai ke langit, apalagi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini beribadah, lalu kita merasa ada hak di sisi Allah. Nah, ini kalau dibiarkan kita, andai katanya berdoa lalu kada kabul, merasa aneh. Kenapa Allah kada ngabulkan doaku? Nah, merasa aneh. Itu akibat dari idlal ini. Ini sudah dibaca, ini sudah dilaksanakan, ini sekian kali, kenapa kada kabul juga? Nah, rasa aneh Allah kada mengabulkan doa kita. Ini akibat dari idlal itu. Karena dia merasa punya ada hak di sisi Allah. Nah, itu merusak ibadah kita. Wa minha, setelahnya ada mutakabbur biha. Nah, tidak ada merasa mulia, merasa lebih besar dari yang lainnya dengan taat itu. Sapa kawanan inya aja saya kurang tahajud, lalu inya merasa dirinya paling baik pada kawan-kawannya. Nah, ini sudah tanda tahajudnya ditolak oleh Allah. Wa adamul istisghari man lam yaf'alha, dan tiada mengecilkan orang yang tidak memperbuatnya. Kita bisa berzikir 10.000 sehari, ada kawan 1.000, inting 1.000 asal ada apa, nama anggap remeh kawan yang 1.000 itu pertanda bahwa amal kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh-contoh daripada syarat batin agar sebuah taat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambagi lil abdi an la yanzura ila suwari ta'at lianna suwarat ta'ah la taqtadi wujudal qabul lima qad tadammanathu minal afati zahirah wal batinah al qadihatil mani'ati lil qabul. Maka semestinya seorang hamba itu tidak memandang kepada bentuk taat, rupa taat, karena rupa taat itu kadang menuntut akan adanya penerimaan Allah. Walaupun setiap taat pasti diterima, kada. Nah, karena sesuatu yang mengandung akan dia daripada penyakit zahir batin tadi yang merusak, yang mencegah bagi diterimanya.
Li'anna al-ibrata bitta'at qabuluha la wujudu suwariha, karena yang dipandang dengan taat itu diterimanya, bukan adanya. Dalam Quran contohnya Allah mencela orang yang taat. Fawailun lil musallin, celaka, neraka orang yang sembahyang. Nah, sembahyang kan taat, tapi sembahyangnya tidak ada artinya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu dari sembahyangnya itu lupa, liwat waktunya. Ambil zuhur tak pukul 5, itu diancam oleh Allah fawailun, neraka, padahal sembahyang. Nah, jadi yang dipandang tuh jangan perbuatannya, kabulnya yang diterimanya itu. Ibadah yang sedikit tapi diterima itu jadi besar. Ibadah yang banyak kalau tidak diterima tidak ada manfaatnya. Coba kita bayangkan, Rasulullah menyatakan bahwa salat sunat subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Sedikit 2 rakaat saja, 2 rakaat sunat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat tapi diterima oleh Allah. Ada hadis lain yang mengatakan berapa banyak orang yang sembahyang malam tidak ada bagian baginya kecuali hanya kesusahan dan kepayahan, pahalanya kada ada. Nah, jadi jangan dipandang rupa taat. Jangan kita hanya memikirkan urusan rupa taat, tapi yang lebih penting lagi bukan hanya sekedar rupa taat yang kita pikirkan, yang kita fokuskan, tapi hendaknya bagaimana supaya taat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik haji, jangan hanya sekedar hajinya yang kita pelajari, yang kita pikirkan, yang kita usahakan, tapi bagaimana supaya haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pakaian contohnya yang haram, ini pakaian haram. Amun kita kada berpakaian ini, kita kada kawa sembahyang. Selawar pindik ada nang halal, gamis tapi haram. Nah, kayak apa sembahyang kita? Selawar pindik. Allah menerima itu daripada kita memakai gamis tapi gamisnya yang haram. Allah menerima itu. Alamatu qabulil a'mal, tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah. Halawatul ibadah, summa halawatu syuhudil mun'im biha. Ini tandanya suatu taat yang diterima Allah. Adanya kelezatan, adanya manis dalam taat itu, dan adanya kelezatan memandang Tuhan yang memberikan nikmat dengan taat itu. Jadi beribadah itu ada rasa terhibur, beribadah itu ada rasa nikmat, nikmat dengan ibadahnya, nikmat dengan Tuhan yang memberikan ibadahnya itu. Nah, jadi bila kita itu beribadah nyaman, nikmat, nah itu salah satu tanda ini diterima. Itu tandanya. Yang kedua, al-unsu billah. Orang yang taat ini diterima taatnya, dia akan jinak dengan Allah. Dia akan selalu berada di hadratullah. Nah, dia sangat sulit meninggalkan tempat yang jauh dari rahmatnya Allah. Masjid ini tempat rahmatnya Allah. Majlis ta'lim, majlis zikir, tempat rahmatnya Allah. Nah, dia sangat berat meninggalkan itu. Nah, itu al-unsu billah. Itu tandanya, tanda ibadah yang taat diterima itu. Sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Nikmat. Jaka boleh 10 rakaat digawinya, tapi kada boleh. Daripada nyamannya sembahyang zuhur tuh. Nah, itu contohnya.
Baca tasbih 33 turun dari Nabi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Begitu baca subhanallah, nyamannya hati dengan subhanallah ini, nyamannya hati dengan Allah. Jangannya boleh lebih pada 33, 100 yaitu dibacanya. Nah itu tanda al-unsu billah, rasa jinak dengan Allah. Itu tanda bahwa Allah berkenan dengan taat kita ini. Biaya salam sudah hilang pada masjid. Mestinya masjid itu kan tempat rahmatnya Allah. Andai kata diterima, berarti jinak, berat meninggalkan masjid itu. Tandanya lagi al-iktifa bi ilmillah, dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Ini berbuat taat, ini sudah cukup, Allah tahu, yang lain biar kada tahu kada Bapak. Nah, al-iktifa bi ilmillah, dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Dia berzikir, dia tahajud, dia baca Quran, yang lain kada perlu tahu, yang penting Allah tahu, sudah cukup. Nah ini tandanya taat itu diterima Allah. Walhasil setiap taat yang diterima Allah itu akan membuahkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji bagi orang yang ibadahnya diterima Allah itu. Karena setiap taat, setiap zikir, apalagi sembahyang, itu akan membentuk kepribadian seseorang, akan membentuk akhlak seseorang. Jadi taat yang diterima Allah, zikir yang diterima Allah, sembahyang yang diterima Allah, itu akan membawa perubahan dalam perilaku hidupnya, dalam akhlaknya sehari-hari. Nah, sama kan istilah orang dahulu, emang itu ada hadisnya bahwa bila naik haji ya kelakuan kada berubah, mardut haji itu bujur. Karena haji itu perjalanan yang penuh dengan makna. Ihram itu apa maknanya, melontar jamrah itu apa maknanya, tawaf apa maknanya, sa'i apa maknanya. Andai kata itu semua diterima Allah, akan membentuk kepribadian yang luar biasa bagi orang yang hajinya mabrur itu. Setiap ibadah yang diterima pasti akan merubah akhlak kepada akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita pikirkan, kita usahakan bahwa sembahyang, ibadah lainnya jangan hanya berpikir sah. Bila sah cukup, jangan. Karena setiap sah belum tentu kabul, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan, kita jalankan, usahakan bukan hanya sah tapi supaya diterima Allah perbuatan kebaikan ibadah-ibadah kita ini. Karena tidak ada yang namanya sedikit kalau ibadah itu diterima oleh Allah. Tidak ada namanya sedikit kalau ibadah itu diterima oleh Allah. Walaupun 2 rakaat, besar maknanya asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-94 minal hikam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم